besaran 4 kali ya. Ini yang kayak kosong-kosong ini adalah alveolus ya. Dan Alveolus. Jadi nanti bisa ada yang ada dukusnya seperti ini ya kan, ada sakus ya kan, atau alveolus yang sendiri-sendiri ini bulan kecil-kecil. Tapi di sini juga banyak nampak saluran nafas nih yang gede-gede ini. Nah, nanti kamu harus identifikasi ini saluran nafasnya yang mana ya. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kan alveolus nih, ini ada ductus alveolaris, ada sakusnya, ini ada alveolus yang kecil-kecil bulat-bulat. Nah, ini adalah cartilago. Ini yang kecil-kecil ini ya. Ini adalah cartilago ya. Nah, jadi kalau dia ada cartilago berarti dia nah, ini cartilago. Ini cartilago nih, yang putih-putih kelihatan nggak? Nah, berarti kalau dia ada cartilago berarti dia adalah apa? Bronkus, ya kan? Jadi gitu caranya ya. Jadi kalau saluran nafas itu ada di dalam jaringan paru, kalau dia ada cartilago berarti dia adalah bronkus. Nah, sekarang apakah dia bronkus sekunder atau bronkus tersier? Nah, kita lihat tulang rawannya. Kalau ini tulang rawannya gimana? Masih utuh kayak huruf C atau tinggal potongan-potongan aja? Tinggal segmen-segmen aja? Nah, jadi dia tinggal segmen-segmen aja ya. Jadi udah kecil-kecil gitu. Ini, terus ini ada kecil-kecil, ini kecil ya kan? Berarti ini adalah bronkus tersier ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau bronkus tersier, coba kita lihat dulu epitelnya. Nah, pada bronkus tersier, jadi ini adalah epitel ya, yang pink-pink, yang kayak ungu ya. Ini adalah epitel. Kemudian di sini ini adalah lamina propria. Jadi lamina proprianya yang sedikit ini aja. Nah, ini lamina proprianya. Sedangkan yang ini adalah lapisan otot. Ini adalah muscularis mucosa, ya. Nah, ini lapisan muscularis mucosanya, ya. Ini submucosanya, ya. Jadi ini epitel, ini lamina propria, ini muscularis mucosa, dan ini terang di sana ternyata. Ya, ini adalah otot polos, ya. Nah, sedangkan ini adalah lapisan cartilagonya, ya. Nah, berarti ini adalah bronkus tersier, ya kan? Nah, yang ini apa? Ini alveoli, ya, alveolus. Nah, coba kita lihat lagi, ada struktur apa lagi di situ? Nah, ini. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Ada tulang rawan apa tidak? Ada cartilago tidak di dindingnya? Hah? Ada. Kalau tidak ada cartilago berarti bronchiolus. Nah, kalau kita udah tahu ini bronchiolus terminalis atau bronchiolus respiratory. Kemarin gimana? Kalau yang terminalis bagaimana? Kalau yang respiratory bagaimana? Kalau yang terminalis gimana kemarin? Bronchiolus. Hah? Jadi kalau bronchiolus terminalis, jadi kalau dia tidak ada cartilago berarti dia adalah bronchiolus. Sekarang kita tentukan dia bronchiolus terminalis atau bronchiolus respiratory. Ini adalah bronchiolus terminalis, ya. Jadi dia masih bulat utuh. Kalau bronchiolus respiratory, dia nanti akan terkoneksi dengan alveolus, ya kan? Kalau ini kan enggak, dia bulat utuh ya. Nah, itu. Coba kita lihat dengan tulisan besar. Nah, ini adalah epitelnya, ya. Jadi kalau kita lihat ya, epitel pada bronchiolus itu sudah nggak ada lagi sel gobletnya. Tidak seperti pada trakea sama bronkus sekunder tadi kan masih kelihatan sel goblet ya. Nah, kalau ini sudah tidak ada lagi sel gobletnya, ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah lapisan muskularisnya ya. Ini kenapa preparatnya udah lama ya? Nah itu. Nah ini nih yang jelas. Nah ini adalah lapisan muskularisnya. Ini adalah epitelnya.
lamina proprianya cuma di sela-sela epitelnya ini aja sedikit ya. Sedangkan ini adalah lapisan otot, tidak ada lapisan kartilago lagi ya. Berarti ini adalah bronchiolus terminalis. Kemudian yang bronchiolus respiratory itu seperti apa? Kalau ini apa nih kira-kira nih? Ada tulang rawan atau tidak nih yang ini? Hah? Tidak ada ya. Nah, berarti kalau tidak ada tulang rawan dia adalah bronchiolus. Nah, bronchiolus apakah ini terminalis atau respiratory? Nah, respiratory sih. Dia terkoneksi nggak dengan alveolus? Hah? Dia kan enggak kan? Kan belum ada tertutup ini kan? Nah, tidak terkoneksi dengan alveolus, berarti dia adalah bronchiolus terminalis. Nah, mana yang bronchiolus respiratory? Yang bronchiolus respiratory itu yang ini. Kecilkan dulu ya, karena kalau ini ini epitelnya adalah epitel bronchiolus ini. Sedangkan yang ini nih, ini adalah alveoli. Ya, jadi atau yang ini nih di atas saja. Ya, kalau ini tadi kan bronchiolus terminalis ya. Yang ini adalah bronchiolus respiratory. Ya, dia pasti kecil ukurannya karena kan bronchiolus saluran nafas itu lebih bawah semakin kecil, ya kan? Nah, yang ini epitelnya adalah epitel bronchiolus. Jadi daerah bronchiolusnya ini. Nah, tapi dia nggak ketutup, dia langsung bersambung dengan alveolus yang ini. Ya. Nah, ini adalah bronchiolus respiratory. Bisa ya membedakan? Bisa. Kita lihat dari ininya, dari epitelnya. Nah, ini kita lihat besar ya. Nah, Mantap ya. kalau bronchiolus dia epitelnya apa? Dia bisa kuboid ya, atau dia kalau misalnya dia masih agak besar, dia kadang masih kolumnar ya, simplex ya. Jadi kita lihat ini. Ya, ini adalah epitel dari si bronchiolus. Nah, tadi dari mana tahunya itu adalah ini? Nah, bandingkan sama yang ini. Nah, beda nggak? Nah, ini adalah daerah alveolus. Cuma alveolus memang dia epitelnya gimana kemarin alveolus? Dia ada dua jenis kan? Ada pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Kalau pneumosit tipe 1 bentuknya gepeng, ya kan? Jadi seperti ini nih, yang intinya agak-agak gepeng. Ya, tapi dia juga ada yang kuboid, yang inti selnya bulat-bulat, ya. Karena pneumosit tipe 2 itu dia bentuknya kuboid, ya kan? Tapi coba kita bandingkan sama yang epitel si bronchiolus. Nah, bronchiolus seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kemarin itu perhatikan bentuk epitelnya. Preparat paru ini ada dua ya. Tidak tahu kelompok kamu dapat preparat di mana. Nah, ini juga preparat paru ini kalau kita lihat kan yang kelihatan apa aja nih? Alveolus saja ya. Nah, ini yang banyak ini adalah alveolus ya. Ini yang ada merah-merah ini adalah pembuluh darah ya. Nah, kalau kita geser sedikit nih. Nah, ini kan saluran ya. Ada kartilago atau tidak ini? Ada ya, kartilagonya ini nih. Ini ya. Enggak, dan, kepotong. Dan ini. Nah, ini kartilagonya nih. Berarti ini bronkus apa ini kira-kira? Bronkus tersier karena kartilagonya sudah berupa segmen-segmen aja, udah nggak utuh lagi ya. Nah, coba kita lihat epitelnya.
ini epitelnya ya. Jadi kalau kita lihat epitelnya nih, kalau udah kayak gini bentuknya dia masih apa nih? Apa? Masih pseudostratified ya. Tapi sel gobletnya sudah mulai tidak terlihat lagi ya. Tadi kan kalau sekunde trakea itu kan masih lumayan banyak ya. Nah, itu. Jadi ini adalah epitelnya, ini adalah lamina proprianya. Ya. Tapi ini paling banyak. Ada 4. Nah ini apa nih kalau yang ini? Nah muskularisnya ya, jadi ini ototnya ya. Nah ini juga, ini adalah muskularisnya ya. Muskularis mukosa yang ini adalah tulang rawannya ya. Tulang rawan. Nah itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Coba kita lihat ada struktur apa lagi? Maaf ya, Den. Santuy, santuy. Ini kan alveolus ya. Jadi kalau dia yang pipi-pipi ini adalah pneumosit tipe 1. Kalau yang intinya itu kepeng ya. Tapi kalau yang bulat-bulat ya kayak gini, nah itu adalah pneumosit tipe 2. Oke ya, itu aja ada yang ditanyakan. Ya, ada Timus. ya, yang mana nanti dari kapsul itu dia akan membentuk Timus. septa ya. Nah, jadi septa ini membagi timus atas lobulus ya. Nah, jadi ini satu lobulus, yang ini septa. Di septa ini ada udara ya kan. Nah, nanti setiap lobulus dia terdiri atas daerah yang apa? Yang gelap. Yang gelap adalah apa tadi timus? Kalau daerah yang gelap adalah timus terdiri atas apa? Ada area apa di timus? Ada daerah apa? Dan potong rambut. Ada daerah apa di korteks? Yang kayak kemarin ya. Oh, apa Ada ya apa? kayak sebelum Timus ini. strukturnya terdiri Iya, itu atas aja. apa? Bagus. Itu aja, Den. Apa tuh yang kayak kotak di sini? Proses seleksi timus ini pertama kali di daerah apa? Nah, korteks. Berarti timus ada daerah apa? Korteks dan medula. Korteks yang mana? Nah, korteks yang gelap. Jadi yang gelap ini adalah korteks, yang terang ini adalah Medula. ya. Nah, itu jadi nanti harus Medula. bisa membedakan ya. Nah, ini adalah daerah korteks ya. Jadi daerah korteks itu dia terdiri atas populasi sel-sel limfosit ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi saking rampatnya ya. Aku udah liatin, Den. Udah belum? Sudah tidak terlihat jelas lagi ya. Ini adalah Oh, dia udah kayaknya. korteks ya. Cekin. Kemudian di daerah medula apa yang harus kita lihat? Di daerah medula tadi 79 ada apa? banyak. Ada agregat dari Udah, Pak. TNC yang dia tersusun konsentris kita sebut dengan Ke depan tadi. apa? Kita sebut dengan apa? Ada tadi kedengaran dari jauh kayaknya. Kita sebut dengan asal corpuscle ya. Yang mana dia? Ini. Ya, dia adalah agregat sel TEC yang dia itu konsentris ya. Nah, ini adalah asal corpuscle ya. Jadi sedikit aja yang harus kamu amati. Jadi kalau di timus yang ini adalah populasi timosit di daerah korteks, karena kita nggak bisa membedakan TEC-nya ya, karena dia terlalu rapat ya. Nah, kemudian ini adalah daerah medula. Kemudian di medula kamu harus bisa mengidentifikasi mana yang asal corpuscle. Jadi kita adalah asal corpuscle ya. Ya, jadi dia berkelompok terus dia konsentris ya.
ini adalah lymph node ya, atau nodulus limfatikus ya. Jadi tadi daerah nodulus limfatikus ya, dia kan dilapisi oleh ini ya, dilapisi oleh kapsul ya. Jadi kapsul itu yang ini ya, ini adiposa ya. Jadi ini nampak ya, kayak jaringan ikat ya. Yang ini nampak ya di luar ya. Nah ini adalah kapsul ya. Nah di bawah kapsul ini yang putih-putih kelihatan ada kayak ruangan. Ini adalah sinus subkapsularis. Jadi sinus yang ada di bawah kapsul. Kalau kapsulnya ini yang jaringan ikat ya, yang jaringan ikat padat ini adalah kapsul. Di bawah kapsul yang putih-putih ini adalah sinus subkapsularis ya. Nah tadi node itu terdiri atas daerah apa aja? Kalau timus kan ada korteks, ada medula. Kalau lymph node ada, ini terdiri yang termasuk ke dalam wilayah korteks itu dimulai dari sinus subkapsularis, kemudian nodul limfoid atau follicle limfoid. Nah, follicle limfoid tadi kan ada dua, ya. Follicle apa saja? Ini yang warnanya lebih terang, berarti dia adalah follicle sekunder. Kalau dia tidak ada germinal center, dia adalah follicle primer. Coba kita lihat, ada nggak follicle primer di sini? Nah, follicle primer itu seperti ini ya. Nah ini, ya, yang lebih gelap ini, ya. Jadi dia ini tidak ada germinal centernya yang ini, ya. Tidak ada daerah terang seperti ini. Berarti ini adalah follicle primer, ya. Nah, follicle limfoid ini dia adalah daerah apa? Zona limfosit B. Sedangkan yang ini, yang parakorteks, dia adalah zona limfosit T, ya. Nah, kemudian kita turun lagi ke bawah, ya. Jadi ini kalau kita lihat dengan lebih jelas, ya. Nah, ini lebih jelas ya, kelihatan germinal centernya ya tadi. Ini adalah mantle zone-nya yang ini. Yang kita zoom ke jam. Ya, mantle zone-nya itu yang ini. Nah, yang dark zone-nya itu yang mana? Yang ini. Ya, sedangkan yang di atas yang agak lebih terang ini adalah light zone. Ya, tapi yang gelap banget di luar ini adalah mantle zone. Sedangkan yang ini adalah parakorteks, daerah limfosit T, ya. Nah, turun ke bawah lagi, kita terus ke medula, ya. Ini adalah medula. Medula tadi terdiri atas apa? Medula terdiri atas medullary cord dan medullary sinus. Medullary cord yang mana? Medullary cord yang ini. Nih, nampak ya? Dia kan seperti jalinan-jalinan ya, tali ya. Nah, ini. Nah, medullary sinus yang mana? Yang ini, yang kosong-kosong ini. Ya. Ini adalah medullary sinus yang nanti akan bergabung membentuk apa? Pembuluh limfatik efferent, ya. Nah itu, ini yang daerah medula. Ya, jadi medula itu cuma disusun oleh medullary cord dan medullary sinus. Oke, bisa ya? Gampang kan? Gampang. Preparatlian. Jadi ini adalah trabekula. Nah, lian tadi terdiri atas pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih yang mana? Oh, iya. Ini pulpa putih ya. Ini pulpa putih. Nah, pulpa merahnya yang mana? Yang ini. Ya. 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 Nah, ini pulpa merah ya. Yang ini pulpa merah. Ini pulpa merah. Nah, yang kayak bulat-bulat ini adalah pulpa putih. Nah, pulpa putih dia terdiri atas apa? Tadi pulpa putih itu terdiri atas Lupa. Terdiri atas apa? Dia terdiri atas nodul limfoid juga ya. Nodul limfoid ini adalah zona limfosit Oh ya. B. Yang ini apa nih? Yang di sini yang di pinggir ini. Ini adalah arteriole centralis yang terdesak ke pinggir karena sel-sel limfosit B yang ada di nodul limfoid ini berproliferasi. Nah, kalau yang ini nih apa? Ini pulse gitu ya.
Nah ini, sedangkan yang daerah pinggir sini ini adalah daerah marginal zone. Yang ini adalah pulpa merah, ya. Nah, coba kita cari yang ininya lebih jelas, ya. Nah, kalau ini ya kita lihat ya, yang ini adalah nodul limfoid nih, yang bulat nih. Ya, tapi yang ini yang agak memanjang, kelihatan nggak? Nah, ini adalah pals ya. Dan di bawahnya ini, nodulnya yang ini sepertinya adalah nodul apa? Folikel apa di primer ya, nggak ada germinal centernya. Harus sedikit dihayati ya melihatnya ya. Nah, ini nih misalnya nih, ini kan nodul limfoid nih, ini primer sekunder nih. Ada germinal center atau enggak nih? Tidak ada, berarti dia primer. Jadi belum ada aktivasi limfosit B di situ. Nah, yang ini adalah daerah pulpa merah. Kalau pulpa merah dia terdiri atas apa? Sinusoid dan splenic cord, ya kan? Sinusoid yang mana? Yang ini sama, yang kosong-kosong ini. Ini adalah sinusoid. Yang splenic cord yang mana? Yang ini. Ya kan? Oh. Ya? Gampang ya? Nah ini kalau kebesarannya kecil, yang sinusoid ini, yang kosong-kosong ini. Sedangkan yang splenic cord yang ini, yang banyak sel-selnya. Ya? Nah yang ini nodul limfoidnya, ya daerah pulpa putih. Yang ini daerah pulpa merah, terdiri atas sinusoid dan splenic cord. Ya? Nah ada preparasian satu lagi ya, saya lihatkan. Ya. Nah yang ini Nodul pulpa merah. limfoid lebih Ya. jelas. Ya. Kalau kita perbesar, nah kalau ini dia nodul apa nih kira-kira? Primer atau sekunder? Nah sekunder karena ada germinal center. Jadi sama aja ya. Kalau di lymph node itu folikelnya ada primer sekunder, ini juga sama. Karena begitu limfosit beta aktivasi, maka dia akan membentuk struktur germinal center, ya. Nah yang ini apa nih? Ini yang bulat-bulatnya di pinggirnya nih. Apa? Apa tadi? Arteriol centralis ya, yang terdesak ke pinggir posisinya. Yang ini adalah daerah pulpa merah ya. Nah, pals itu yang gimana? Pals itu yang ini. Ya, ini adalah pals ya. Jadi arteri yang diselimuti oleh sel-sel limfosit ya. Terakhir itu adalah preparat apa ini? Ini adalah preparat tonsil ya. Nah, jadi kalau tonsil dia dilapisi oleh apa? Tonsil dia dilapisi oleh apa? Tonsil dia dilapisi oleh epitel squamous kompleks ya. Nah ini epitelnya. Ini adalah epitel squamous kompleks ya. Jadi kan bentuk sel pada permukaannya itu bentuknya gepeng ini, ya. Nah jadi kalau kita lihat di sepertinya nih. Jadi ini adalah epitelnya yang squamous kompleks itu. Ini juga adalah epitelnya, ya. Ini adalah kripta, ya. Kripta. Jadi kripta ini berisi sel-sel epitel ya mengalami desquamasi yang lepas gitu ya. Atau ada juga sel-sel limfosit bisa ada di sini. Nah di bawah epitel ini ada folikel limfoid yang ini, ya. Kalau kita perkecil kayak gini bentuknya. Nah, ya. Jadi yang ini adalah epitelnya. Ini yang bulat-bulat ini adalah folikel limfoid, ya.
Nah ini banyak sekali ya folikel limfoid. Nah ini kan ingat yang berfungsi sebagai kapsul parsial ya. Nah, jadi nanti harus digerakkan ya, karena dalam satu lapang pandang itu tidak terlihat utuh semuanya ya. Nah, ini adalah preparat konsil. Jadi nanti yang harus kamu amati mana epitelnya, mana yang jaringan ikat yang merupakan kapsul parsial, mana yang daerah kripta ya, kemudian mana yang nodul-nodul limfoidnya, dan apakah itu nodul primer atau nodul tunggal ya. Oke, habis.